melakukan penelusuran terhadap video di akun Instagram @ahmadlutfiofficial yang berisi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto. Sesuai kewenangan, Bawaslu melakukan penelusuran untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran kampanye dalam video tersebut. Untuk itu, Bawaslu melakukan sejumlah langkah, di antaranya A. Mencermati berita-berita terkait dan akun Instagram @ahmadlutfiofficial. B. Mengecek sistem informasi kampanye dan dana kampanye KPU. C. Meminta keterangan KPU Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu 16 November 2024. Kemudian minta keterangan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada Senin 18 November 2024, mendengarkan pendapat ahli yaitu Titi Anggraini Dabudiati dan Khairul Fahmi pada Senin 18 November 2024, mengirimkan surat pada Menteri Sekretaris Negara, kemudian mengkaji ketentuan-ketentuan hukum terkait. Berdasarkan analisis terhadap isi video dengan menggunakan pasal 1 angka 21 Undang-Undang 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 2020, Undang-Undang Pemilihan Junto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 PUU strip 22 2024 dan pasal 1 angka 12 PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan. Terdapat dugaan Prabowo Subianto melakukan kampanye melalui media sosial, dalam hal ini akun Instagram @ahmadlutfiofficial. Lebih lanjut, kampanye dilakukan sesuai jadwal tahapan kampanye yang telah ditetapkan KPU karena diunggah dalam rentang waktu masa kampanye. Mengenai keterlibatan Presiden Republik Indonesia dalam kampanye pemilihan, Bawaslu merujuk pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan sebagaimana telah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024 yang menyatakan pejabat negara termasuk presiden dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dan B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Adapun berdasarkan pasal 58 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Presiden merupakan pejabat negara. Dengan demikian, Presiden sebagai pejabat negara diperbolehkan ikut dalam kampanye dengan syarat dan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Junto Putusan Konstitusi nomor 52 PUU strip 22 Romawi 2024. Ketentuan mengenai keikutsertaan Presiden dalam kampanye ditegaskan juga dalam pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah 32 tahun 2018 yang telah diubah dengan PP 53 2023 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu, mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Kemudian ketentuan pasal 36 PP 53 tahun 2023 menyebutkan bahwa hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilu di luar ketentuan cuti. Ketentuan PP 32 2018 dan perubahannya PP 53 tahun 2023, Peraturan Pemerintah 53 tahun 2023 memang mengatur cuti kampanye dalam konteks pemilu. Tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 PUU 22 Romawi 2024, ketentuan tersebut juga berlaku secara mutatis mutandis dalam pemilihan kepala daerah. Diketahui bahwa pembuatan video dilakukan pada Minggu 3 November 2024. Dengan demikian, Presiden terbebas dari ketentuan mengenai cuti. Berdasarkan transaksi dan ahli dan juga hasil analisa tersebut, Bawaslu menyimpulkan: 1. Video yang diunggah oleh akun Instagram @ahmadlutfiofficial memiliki kemuatan kampanye pemilihan. 2. Pengunggahan video dilakukan 9 November atau pada masa rentang jadwal kampanye pemilihan melalui media sosial
yaitu 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, sehingga berdasarkan waktu tidak melanggar ketentuan peraturan tahunan. Secara hukum, Presiden dapat ikut dalam kampanye pemilihan berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Junto, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 garis miring PUU 22 garis miring 2024 dan PP 32 tahun 2018. Namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku pada karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Demikian teman-teman semua, press conference dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota Bawaslu Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. Ada satu atau dua saja ya. Izin Mas Toto. Oke, silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa? Ketentuan putusan MK nomor 52 menyatakan mutatis mutandis antara pemilihan umum dan juga pemilihan. Itu yang kami dapatkan dari hasil kajian dan penelusuran yang dilakukan selama 7 hari oleh Badan Pengawas Pemilu. Begitu Mbak. Cukup? Nah, cukup sepertinya. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu. Apa Mbak? Mbak Dian, apa lagi? Kalau dari sejumlah pengamat kepemiluan itu kan khawatirnya nanti ini menjadi presiden gitu atau dicontoh untuk praktik politisasi birokrasi gitu ya Pak ya. Nah ini gimana Pak, ada himbauan dari bawah? Ketentuan mengenai pejabat negara itu diatur dalam PP, tadi sudah disebutkan, PP 32 dan juga PP 53 tahun 2023. Sehingga kemudian kalau pejabat negara setingkat menteri harus izin kepada presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Jadi saya kira tidak kemudian bisa dilakukan kampanye di luar hari libur. Namun satu yang perlu ditegaskan, tidak boleh pertama-tama menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan. Kemudian menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ini batasan yang diberikan oleh Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang paling penting. Jika kemudian melibatkan birokrasi dan kawan-kawan, kemudian ikut mendorong birokrasi untuk berpihak pada acara atau tugas negara, maka itu yang kemudian melanggar aturan. Ini yang perlu kami tegaskan. Tidak boleh ada tugas-tugas negara itu dilakukan kampanye. Karena jelas dalam pasal 71. Jadi pasal 70 dan 71 tidak ada tentangan sebenarnya. Ya. Ini juga menjawab perseteruan di media tentang pasal 71. Ada lagi? Pak Badi? Cukup saya kira. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Saya tambahkan persoalan pejabat negara ya bisa cuti kampanye. Sebenarnya Bawaslu sudah memeriksa ini dalam pemilu ketika dulu Pak Sulhas diperiksa oleh Bawaslu dan itu memutuskan bahwa dalam pertimbangannya kalau terkait dengan hari kerja maka dia harus melakukan izin cuti istilah pemilu. Tapi kalau di luar itu misalnya di Sabtu Minggu dan hari libur tidak masuk itu, karena itu terkait dalam PP 32 tahun 2018 dan PP 53 2023 yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi 52 itu secara mutatis mutandis itu juga bisa diterapkan dalam pemilihan pada saat ini. Ya mungkin perlu nanti akan dikoordinasikan lagi terkait dengan teknisnya supaya nantinya tidak menimbulkan pertanyaan ke publik, tapi Bawaslu memutuskan terkait dengan itu. Terima kasih. Oke, semakin jelas ya. Cukup, terima kasih banyak. Ya Mas. Masuk, kita masih menunggu. Enggak. Tidak ada kemudian harus menunggu surat balasan. Karena kami melakukan penelusuran. Nah, dan juga seperti ditemukan bahwa ini ditemukan video ini hasil penelusuran dilakukan pada hari
Minggu, hari libur, sehingga kemudian tidak ada ketentuan cuti kampanye. Ya, ada atau tidaknya balasan dari Mensesnek tidak kemudian mempengaruhi hasil penelusuran. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain video. Enggak, saya mau bareng sama teman-teman apa? Enggak. Video sudah selesai. Enggak ada kan? Alhamdulillah. Apa? Isu apa yuk? Ini semua soal pilkada, enggak ada pemilu lagi nih. Apa ya? Teman-teman dulu. Enggak, sudah selesai. Apa lagi? Tidak off the record. Nah, itu sudah off the record semua itu diumumkan. Ayo, apa? Tinggi. Rawan pelanggaran, prioritas dan sebagainya. Kalau terkait dengan wilayah-wilayah yang rawan konflik ini, persiapannya dan pengawasan seperti apa? Menjelang Hamin berapa tanggal ya? Ada patroli pengawasan, kemudian ada juga ya baju hitam, baju coklat mas. Ada pengawasan masa patroli masa tenang, patroli pengawasan. Kemudian ada tadi apel siaga. Kemudian sekarang akan ada apel siaga di seluruh Indonesia. Tadi ada yang sudah, ada yang belum. Kemudian kami sudah berkoordinasi dengan Des Pilkada untuk daerah-daerah yang rawan, khususnya daerah-daerah kejadian sampang merupakan hal tersendiri untuk diperhatikan. Karena akhirnya Sampang menjadi sebuah daerah yang harus mitigasi karena kejadian kemarin. Kemudian Papua, baik Papua Induk, Papua DOB, Papua Barat Daya, Pegunungan, Papua Selatan maupun Papua Barat, itu menjadi perhatian tersendiri juga untuk permasalahan-permasalahan kerawanan. Karena pasti daerah Papua banyak yang rawannya. Kemudian Jawa Tengah dan beberapa misalnya kami sudah sampaikan yang calonnya kota kosong, kolom kosong, atau kemudian atau calon pasangan tunggal, atau calonnya hanya 2. Itu biasanya tingkat kompetisinya tinggi. Oleh sebab itu kami sudah warning kepada teman-teman Bawaslu provinsi, kabupaten kota agar melakukan pengawasan lebih intensif lagi untuk daerah-daerah tersebut. Ya? Ya. Papua Barat Daya yang diberhentikan. Beda tuh Mbak. Nah iya. Kemudian dihidupkan kembali, diaktifkan kembali sudah oleh KPU RI. Ya, saya jawab. Ada perhatian dan tadi baru dapat koordinasi di Papua Pegunungan oleh Pak PJ Gubernur dan juga oleh Forkompinda untuk daerah Papua. Pak jelang masa tenang yang nanti dimulai tanggal 24 ya. Apa upaya yang dilakukan Bawaslu supaya masa tenang itu benar-benar berjalan secara kondusif? Supaya tenang dan bagi Bawaslu juga tidak tenang. Nah, jadi kami melakukan patroli pengawasan, kemudian memberikan koordinasi dengan Forkompinda dan juga unsur aparat keamanan agar tidak terjadi hal-hal politik uang, pembagian sembako di hari masa tenang. Ya? Apa? Ada banyak mas, kalau di tingkat kerawanan menurut teman-teman kepolisian adanya kelompok separatis bersenjata atau kelompok pengacau keamanan yang adalah dari situ tentang tingkat keamanannya, kemudian juga tentang sistem noken yang masih berlaku, tapi itu malah kadang-kadang lebih aman sistem nokennya. Ada yang di daerah-daerah yang harus sistem noken yang tidak sistem noken.
Misalnya Nabire juga jadi perhatian tersendiri bagi kami, Nabire dan Mimika misalnya, karena itu daerah-daerah yang rawan konflik, walaupun sistemnya sistem one man one vote. Ya, jadi itu beberapa DPT di Papua juga yang belum clear benar, tapi ya harus kita tetap lakukan pemilihan di Papua. Polman, belum dapat info. Saya harus sampaikan belum dapat info. Nanti biar teman-teman Bawaslu Polres Mandar yang Bawaslu Polewali Mandar, Polman yang melakukan penerusannya. Ya, makasih ya. Laporan-laporan adanya kampanye, tim kampanye kota kosong sudah mulai. Ya, berkampanye yang penting tidak difasilitasi oleh KPU. Tapi melakukan sosialisasi bahwa ada kolom kosong itu harus disosialisasikan. Visi misi kolom kosong kan ngapain juga disosialisasikan, nggak boleh. Ya, karena yang paling penting adalah kampanye yang paling penting adalah semua warga negara berhak mengetahui calon kepala daerahnya. Dan juga bentuk surat suaranya seperti apa. Jadi surat suara kolom kosong itu harus diberitahukan kepada teman-teman warga negara, kepada warga negara, ya. Apa itu? Form C hasil itu tidak sesuai dicetakkan dengan peraturan perundang-undangan ini dari Bawaslu. Nanti kami bicarakan, kalau itu masih dalam perdebatan juga di kami. Ya, masih dalam pembahasan. Mohon maaf, pembahasan. Terima kasih. Waalaikumsalam.